Hello? Mr. Bond. Film diawali dengan penampakan James Bond, agen 007, sedang melakukan sebuah aksi. Aksi yang dilakukan oleh Bond adalah latihan penyelamatan seorang sandera wanita yang diculik. Latihan itu diadakan di sebuah villa tua yang berada di sebuah pulau di daerah Afrika. Dalam latihan tersebut, Bond yang merasa telah berhasil menyelamatkan sandera, ternyata keliru. Dia ditusuk dengan pisau oleh sandera itu sendiri, dan dikategorikan meninggal. Latihan itu langsung dievaluasi oleh atasannya M, Kepala Badan Intelijen Inggris M16. M memberitahu Bond, latihan yang telah dia lakukan hasilnya gagal total. Tapi Bond sedikit bersikeras bahwa latihannya tidak sepenuhnya gagal. Dia dikategorikan mati karena ditusuk oleh sandera bukan penculik. M berkata, bahwasannya sandera bisa saja sudah dicuci otaknya oleh penculik. Mendengar perkataan M, Bond tetap merasa dia tidak sepenuhnya gagal. Kegagalan Bond dalam latihan itu, dirasa oleh M karena kondisi tubuhnya yang tidak fit. Terlalu banyak racun-racun di badan dan di pikirannya. Sehingga M menyuruh Bond melakukan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan otaknya, yang kebanyakan isinya hal negatif. Sebuah tempat di pinggiran kota London yang bernama Shrubland, dijadikan pilihan untuk rehabilitasi tersebut. Di sini Bond melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap tubuhnya. Hari demi hari, rehabilitasi terhadap Bond terus dilakukan. Scene berpindah pada sebuah tempat rahasia. Di sini ada sebuah organisasi kejahatan yang bernama Spectre, sedang melakukan pertemuan. Mereka memiliki rencana untuk mencuri 2 buah hulu ledak nuklir yang tersimpan di sebuah pangkalan militer Inggris. Orang yang bertanggung jawab dalam rencana jahat tersebut bernama Largo. Dia adalah salah satu anggota Spectre, dan juga seorang pengusaha sukses. Largo menerangkan rencana jahat tersebut. Bahwasannya, dia bekerja sama dengan salah seorang perwira angkatan darat, bernama Kapten Jack Petachi, yang bekerja di pusat hulu ledak nuklir. Petachi akan mencuri 2 buah hulu ledak nuklir, dengan menggunakan retina bola mata palsu, yang dipasang di matanya. Retina bola mata itu mirip dengan retina mata milik presiden, sebagai akses untuk meluncurkan nuklir. Organisasi kejahatan Spectre juga memilih Shrubland, sebagai tempat untuk melakukan pemasangan retina bola mata palsu. Tempat yang sama Bond melakukan rehabilitasi. Salah seorang anggota Spectre yang bernama Fatima, bertugas menjaga dan merawat Petachi selama perawatan di Shrubland. Suatu malam, Bond melihat Petachi melakukan latihan dengan bola mata palsunya. Dia juga melihat sebuah logo perusahaan berbentuk bendera. Hanya saja Bond ketahuan dan langsung pergi. Saat dia pergi, dia berhasil diidentifikasi oleh Fatima, bahwasannya dia adalah agen 007. Di sini Bond belum mengetahui tentang rencana organisasi Spectre, dan tidak kenal dengan Fatima. Hanya saja, Fatima langsung berkeyakinan kalau dia sedang dimata-matai, dan rencana mereka sudah diketahui. Beberapa hari kemudian, Fatima mengutus seorang algojo untuk menghabisi Bond. Perkelahian pun terjadi, dan merusak semua fasilitas di pusat rehabilitasi Shrubland. Pertarungan yang tidak imbang terjadi antara Bond dengan algojo raksasa. Hanya saja, keberuntungan berpihak kepada Bond. Algojo raksasa itu akhirnya mati dengan cara yang tidak terduga. Rencana Fatima untuk membunuh Bond gagal. Setelah rehabilitasi selesai, Bond melapor kepada atasannya M. Dia langsung dimarahi oleh M, karena dia dianggap merusak fasilitas rehabilitasi Shrubland. Sehingga organisasi M16 harus mengganti kerugian akibat kerusakan tersebut. Alasan Bond, bahwa dia akan dibunuh, tidak bisa diterima oleh M dengan wajah kesal. Akhirnya M mengistirahatkan Bond untuk sementara. Scene berpindah pada sebuah pangkalan militer. Setelah mengadakan rapat, Kapten Jack Petachi melakukan rencananya.
Dengan menggunakan retina bola mata palsu yang mirip dengan retina bola mata presiden sebagai akses, dia melepaskan 2 buah hulu ledak nuklir menuju samudra. Di tengah laut, anak buah Largo sudah menunggu dan bersiap memindahkannya. Setelah selesai dengan tugasnya, Petachi langsung dibunuh oleh Fatima. Ternyata Kapten Jack Petachi hanya diperalat oleh organisasi kejahatan Spectre. Sementara itu, anak buah Largo sudah menemukan tempat jatuh hulu ledak nuklir. Mereka pergi mengambil dan memindahkannya. Saat terjadi pertemuan antar negara, pemimpin Spectre muncul dan memberitahu kalau mereka telah mencuri 2 buah hulu ledak nuklir. Dia pun memperlihatkan nomor seri hulu ledak nuklir sebagai bukti. Pemimpin Spectre mulai melakukan pemerasan, yang membuat semua anggota yang hadir menjadi panik. M yang menjadi salah satu ketua dari pertemuan tersebut, terpaksa kembali mengaktifkan Bond. Keesokannya, Bond dipanggil oleh M dan mulai diaktifkan kembali sebagai agen 007. M menceritakan kepada Bond tentang pencurian 2 buah hulu ledak nuklir tersebut. Misinya adalah, menemukan dan menghentikan rencana jahat organisasi Spectre. M berkata, orang yang dicurigai mencurinya adalah Kapten Jack Petachi. Dia mati dibunuh sesaat setelah hulu ledak nuklir dilepaskan. Kemungkinan besar dia menggunakan retina bola mata palsu untuk mengaksesnya. Bond langsung teringat akan orang yang dia lihat di pusat rehabilitasi Shrubland, yang sedang latihan dengan matanya. Bond juga teringat dengan logo bendera yang dia lihat waktu itu dan mulai menyelidikinya. Hasil dari penyelidikan Bond terhadap logo bendera itu, berujung pada sebuah perusahaan yang dimiliki oleh orang yang bernama Largo. Scene langsung berpindah kepada Largo dengan kapal pesiar mewahnya. Di dalam kapal pesiarnya, dia ditemani oleh pacarnya yang bernama Domino. Domino merupakan adik dari Kapten Jack Petachi. Largo mengencani Domino supaya dapat memanfaatkan abangnya. Di sini, Domino belum mengetahui kalau abangnya Petachi telah mati dibunuh oleh Fatima, anak buah Largo. Seperti biasa, sebelum pergi memulai misi, Bond pergi menemui Ki untuk perlengkapan dan peralatan. Setelah mendapatkannya, misi baru pun dimulai dengan terbang ke Bahama. Sesampainya di Bahama, Bond disambut oleh agen M16 lainnya. Kita panggil saja dengan Mr. Bean alias Rowan Atkinson. Film ini memperlihatkan penampilan perdana Rowan Atkinson dalam sequel film James Bond, dan dia masih muda. Di sini Bond menyuruh Mr. Bean untuk mencari tahu tentang keberadaan kapal pesiar Largo. Fatima yang sedang main ski air, terkejut melihat Bond masih hidup dan sedang bersantai di restoran. Dia pun menghampiri Bond dan menggodanya. Di sini, Bond masih belum tahu siapa sebenarnya Fatima. Fatima yang tahu kalau Bond sedang menyelidiki bosnya, mencoba membunuh Bond untuk kedua kalinya. Kali ini Fatima menggunakan hiu pemangsa. Setelah bermesraan dan berkencan di dalam kapal, dia mengajak Bond menyelam. Sesaat kemudian, dia melepaskan hiu pemangsa yang langsung mengejar Bond. Beberapa kali Bond diburu oleh hiu tersebut. Hanya saja Bond berhasil menghindarinya. Pada akhirnya, Bond berhasil menghindar dan selamat dari kejaran hiu. Untuk kedua kalinya, usaha Fatima membunuh Bond gagal. Keesokannya, Fatima kembali kesal karena dia melihat Bond masih hidup, dan berduaan dengan seorang wanita. Dia kembali membuat rencana membunuh Bond untuk ketiga kalinya. Kali ini dia menaruh bom di kamar hotel tempat Bond menginap. Bond dan teman wanitanya pergi menuju kamar hotel. Si tua-tua keladi ini kembali berkencan. Saat sedang berkencan, tiba-tiba Mr. Bean menelpon dan memberitahu bahwa kapal Largo bergerak menuju selatan Prancis, tepatnya Nice. Tak berapa lama, bom meledak. Fatima pun senang, karena dia yakin Bond sudah mati. Bond dengan teman wanitanya yang melanjutkan aksi skidi papap, setelah diganggu oleh Mr. Bean, dibuat kaget oleh ledakan tersebut. Ternyata, aksi skidi papap yang mereka lakukan, berada di kamar hotel teman wanitanya. Sehingga Bond pun kembali selamat dari pembunuhan. Keesokannya, Bond langsung terbang menuju Nice. Dia disambut oleh agen M16 lainnya bernama Nicole. Seorang agen CIA yang ditugaskan untuk membantu Bond bernama Felix, turut menyambutnya. Mereka langsung menuju sebuah villa sebagai tempat istirahat dan juga markas. Bond langsung melanjutkan misi.
Kali ini dia mencoba menggali informasi dari Domino, pacarnya Largo. Setelah mengikuti Domino, dan berpura-pura menjadi seorang pemijat di sebuah sauna, dia mendapat informasi bahwa Largo akan melakukan acara amal. Sebuah acara perjudian yang keuntungannya akan disumbangkan. Bond pergi menuju acara amal Largo, dengan diantar oleh Nicole. Fatima yang kembali kesal melihat Bond masih hidup, menyuruh sopirnya untuk mengikuti Nicole, supaya mengetahui alamat Bond beserta rekannya. Bond langsung menghampiri Domino. Domino yang masih bingung siapa sebenarnya Bond, dibuat kaget dengan kehadirannya. Saat asik berbincang, tiba-tiba Largo datang dan mereka pun berkenalan. Largo yang mengetahui kalau Bond sedang menyelidikinya, untuk sementara mengabaikan hal tersebut. Setelah terjadi percakapan antara Largo dan Bond, Domino baru mengetahui siapa sebenarnya Bond. Largo mengajak Bond bermain sebuah permainan perang. Siapa yang kalah, dia akan terkena sentruman. Sentruman itu makin lama makin naik, bisa menyebabkan kematian. Largo yang awalnya senang, karena memenangkan permainan selama 2 kali, tiba-tiba kalah di ronde ketiga. Yang mengakibatkan mukanya merah akibat sentruman tersebut. Karena Bond menang, dia meminta berdansa dengan Domino sebagai hadiah kemenangan. Mereka pun berdansa di tengah acara amal itu. Di saat mereka berdansa, Bond memberitahu Domino kalau abangnya sudah mati dibunuh oleh Fatima anak buah Largo. Dia mendekatimu untuk memanfaatkan abangmu Petachi. Mendengar itu, raut wajah Domino langsung sedih. Di saat Largo datang, dia pura-pura tidak mengetahui tentang kematian abangnya. Dia malah berpura-pura bertanya kepada Largo tentang abangnya. Yang dijawab oleh Largo, bahwa abangnya tidak bisa menghadiri acara amalnya. Selanjutnya Largo mengundang Bond untuk ikut makan malam di kapal pesiarnya. Saat Bond pulang menuju villa, dia menemukan kalau rekannya Nicole telah mati dibunuh. Dia melihat pelakunya dan langsung mengejarnya. Saat pengejaran itu, ternyata beberapa anak buah Fatima mencoba menangkap Bond. Sehingga kejar-kejaran pun terjadi antara Bond dengan anak buah Fatima. Di mana akhirnya Bond yang tersudut, bisa membunuh Fatima dengan sebuah ledakan yang berasal dari pulpen pemberian Ki. Bond pergi memenuhi undangan Largo untuk makan malam di kapal pesiarnya. Di sana dia mengetahui kalau tujuan kapal pesiar Largo menuju Afrika Utara, tepatnya Palmyra. Bond yang merasakan akan terjadi sesuatu, mengirim pesan ke pusat M16 tentang keberadaannya yang sedang menuju Afrika Utara. Di kantor pusat M16, M mendapat laporan kalau Bond telah mengirim pesan dengan menggunakan kode darurat. Setelah dia mengetahui keberadaan Bond, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk melakukan persiapan. Ternyata Largo memiliki rencana. Sesampainya di Palmyra, rumah tempat peristirahatannya yang berbentuk sebuah benteng, dia langsung menyuruh anak buahnya menangkap Bond dan juga Domino. Saat akan pergi meninggalkan benteng tersebut, Bond menyempatkan diri bertanya kepada Largo, di mana dia menyimpan kedua hulu ledak nuklir yang dia curi. Largo memberitahu salah satu hulu ledak nuklir itu berada di tempat kediaman Presiden Amerika. Bond bertanya tentang hulu ledak nuklir yang satu lagi, tapi Largo merahasiakannya dan berlalu dengan kapal pesiarnya meninggalkan Palmyra. Setelah melumpuhkan beberapa anak buah Largo, akhirnya Bond dan Domino berhasil kabur. Saat mereka kabur tersebut, mereka diberondongi dengan peluru. Tak berapa lama, Angkatan Laut Inggris yang sudah disiapkan oleh M datang membantu, dan mereka pun selamat. Bond langsung memberitahu tentang keberadaan salah satu hulu ledak nuklir yang dicuri. Si tua-tua keladi, seperti biasa kembali berkencan, walaupun sedang dalam misi. Kali ini dengan Domino, di dalam kapal selam. Saat sedang berkencan, M menelpon dan memberitahu kalau hulu ledak nuklir yang pertama sudah ditemukan dan dijinakkan. Sekarang tinggal hulu ledak nuklir yang kedua. Bond hanya memiliki waktu 5 jam untuk menemukan dan menjinakkannya. Misi kembali dilanjutkan dengan bantuan agen CIA Felix. Saat kembali menemukan kapal Largo, mereka dibuat bingung karena di kapal itu tidak ada pergerakan sama sekali. Setelah diteliti lebih dekat, ternyata di bawah kapal Largo ada pergerakan. Bond dan Felix pergi mengikuti pergerakan tersebut. Mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian hulu ledak nuklir yang kedua, di sebuah gua di dasar laut.
Tembak-menembak pun akhirnya pecah. Tak berapa lama, Angkatan Laut Inggris datang membantu. Largo langsung membawa kabur hulu ledak nuklir yang sudah diaktifkan. Dia akan melepaskan hulu ledak nuklir itu dari dasar laut. Bond pergi mengejarnya, dan perkelahian antara Largo dan Bond terjadi di dasar laut. Largo yang melihat Bond mencoba menjinakkan hulu ledak nuklir yang sudah aktif, menembakkan spear gun ke arah Bond. Hanya saja, dia lebih dulu ditembak dengan spear gun oleh Domino yang datang untuk membantu Bond. Akhirnya Largo mati, dan hulu ledak nuklir itu berhasil dijinakkan. Penampakan Domino dengan bodi mulusnya dan Bond dengan bodi tuanya, mengakhiri film James Bond Agen 007, Never Say Never Again. Terima kasih sudah menonton. Jika merasa terhibur, jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan loncengnya.